Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. Benjamin Netanyahu menjadi nama yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir sejak konflik di Gaza pecah. Bagaimana tidak, pria ini disorot karena arogansinya yang mengatakan kalau tidak akan ada kedamaian di Gaza hingga dia meninggalkan posisi Perdana Menteri. Sikap dan pernyataan kebencian dari Benjamin Netanyahu ini tentu tidak datang tanpa alasan. Toh, dalam perjalanan Israel sebagai negara, perasaan permusuhan dan kebencian memang sudah dipupuk sejak lama oleh pemimpin-pemimpin Israel sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan beragam Perdana Menteri Israel yang sangat kontroversial. Salah satunya adalah Ariel Sharon. Pria ini merupakan Perdana Menteri ke-11 Israel yang menjabat pada 7 Maret 2001 hingga 14 April 2006. Nama aslinya adalah Ariel Sharon yang lahir pada 27 Februari 1928 dari pasangan imigran Yahudi yang berasal dari Rusia. Ariel Sharon memang tumbuh di keluarga Yahudi yang ekstrim, makanya mereka berpindah ke Israel untuk memperdalam nilai-nilai Yahudi. Dengan background keluarga ini, Ariel Sharon sangat fanatik dengan Israel, makanya di usia muda dia sudah bergabung dalam satuan paramiliter Zionis bernama Haganah. Dalam Haganah ini, Ariel sudah mencicipi medan perang sejak umur 19 tahun hingga masa pensiunnya di militer. Medan perang yang telah dia lalui adalah Pertempuran Yerusalem 1948, Perang Suez 1956, lalu Perang 6 Hari 1967, Perang Atris 1967, dan juga Perang Yom Kippur 1973. Jadi bisa dibilang, Ariel ini memang punya fondasi gede dalam dunia militer yang kemudian dia gunakan untuk membangun nama di panggung politik Israel. Peperangan yang dilalui oleh Ariel Sharon ini kemudian mengatakan sudah ada banyak korban yang jatuh di tangannya, dan utamanya datang dari Palestina. Ariel Sharon kemudian berpolitik sejak tahun 1973 dengan mendirikan sebuah partai sayap kanan bernama Partai Likud. Lewat Partai Likud, Sharon mendapatkan kursi di parlemen Israel yang dikenal dengan nama Knesset. Dari sinilah, karir politik Ariel menjadi sangat lancar dan juga kontroversial. Tahun 1975, dia menjadi ajudan dari Yitzhak Rabin yang saat itu merupakan Perdana Menteri Israel. Di 1977, dia pun menjadi Menteri Pertanian yang malah mengurusi persoalan permukiman, di mana Sharon mendukung didirikannya pemukiman untuk orang Israel dengan mencaplok sedikit demi sedikit wilayah orang Palestina. Kemudian, di tahun 1981, dia dipercayakan menduduki posisi Menteri Pertahanan yang membuahkan skandal yang besar. Bagaimana tidak besar? Sharon memerintahkan invasi ke Lebanon di tahun 1982 yang berakhir dengan pembantaian penduduk Palestina di kawasan Sabra dan Shatila. Sekitar 3.500 orang yang menjadi korban, termasuk lansia, perempuan, dan anak-anak. Laporan ini banyak diragukan karena ada juga yang melaporkan kalau korbannya mencapai 20.000 orang. Ariel Sharon yang memutuskan invasi ini kemudian dikecam berat oleh dunia, hingga akhirnya dunia mundur sebagai Menteri Pertahanan. Tapi, apa karir politiknya berakhir? Tidak. Di tahun 1984, dia lalu ditunjuk sebagai Menteri Industri dan Perdagangan. Tahun 1992, dia menjadi Menteri Infrastruktur, dan tahun 1998, dia menjadi Menteri Luar Negeri. Bagaimana? Ariel Sharon ini memang gak bisa diragukan ya kalau sudah sakti sempurna. Nah, di awal tahun 2000-an, kemudian dia mencoba peruntungan ikut pemilu nih, dan menanglah sebagai Perdana Menteri Israel di tahun 2001. Saat menjadi Perdana Menteri jelas masih rusuh. Dalam pidato awalnya dia bilang, kalau Israel yang dia pimpin tidak terikat pembicaraan perdamaian apapun dengan Palestina, termasuk Kesepakatan Oslo 1993 yang ditandatangani oleh Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, dan disaksikan oleh Bill Clinton.
Padahal kesepakatan Oslo ini dianggap sebagai pintu gerbang kemerdekaan Palestina. Nah, sebab statement tersebut, Ariel ini banyak dituduh terlibat dalam pembunuhan Yitzhak Rabin dan juga Yasser Arafat. Apalagi, info dari jurnalis Roland Bergman, Ariel setidaknya ini sudah 5 kali berkata kalau dia tidak segan-segan menembak pesawat komersil yang ditumpangi oleh Yasser Arafat. Pokoknya hidupnya ini orangnya emang sangat anti sama Palestina. Tapi apakah dia sayang betul dengan Israel? Ya, hal ini memang harus dipertanyakan ya, karena Ariel juga terlibat dalam beragam kasus korupsi dalam negeri. Mulai dari penggalangan dana pemilu hingga jual beli pulau. Nah, sikapnya yang kejam bengis sejak terlibat dalam militer hingga menjadi Perdana Menteri, kemudian berbuahlah karma besar. Pada tahun 2005 nih, Ariel Sharon ini terkena serangan stroke mendadak di tanggal 18 Desember. Dia dilarikan ke rumah sakit dan dokter mendapatkan ada kelainan di jantungnya yang mengharuskan adanya pembedahan dan istirahat jangka panjang. Namun Ariel ini ngeyel dan tetap kerja. Saat 4 Januari 2006, dia pun kembali terkena stroke dan harus mendapatkan 2 kali operasi. Sayangnya, operasi ini tidak bisa menghentikan pendarahan di otak Ariel dan membuat dirinya harus jatuh koma pada saat tersebut. Saat dipindahkan ke fasilitas utama di Sheba Medical Center, kondisi Ariel ini udah parah karena ditemukan bakteri dalam darahnya di 6 November 2016. Bakteri ini nih yang kemudian mendorong membusuk dan hancurnya fungsi otak hingga ginjal dari Ariel. Sungguh balasan yang begitu pedih ya untuk orang yang sadis yang telah membunuh puluhan ribu orang. Setelah 8 tahun koma, di tahun 2013 kondisinya terus memburuk dan 11 Januari 2014 dia pun meninggal di atas kasur tempatnya koma selama 8 tahun. Akhir tragis dari orang sadis yang di penghujung hidupnya mati tanpa bisa apa-apa. Itulah hukum karma yang bekerja. Sifat kejam dari Ariel Sharon tadi sebenarnya bermuara pada satu sosok yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, yaitu Menachem Begin. Pria yang satu ini merupakan partner dari Ariel Sharon dalam mendirikan Partai Likud di tahun 1973. Secara background, Menachem Begin ini punya sikap yang lebih ekstrim. Ia lahir pada 16 Agustus 1913 di sebuah daerah di Kekaisaran Rusia. Ia tumbuh dalam keluarga fanatik dengan pemahaman Zionis. Ayahnya adalah seorang pengusaha kayu yang juga merupakan pemimpin komunitas Zionis yang kagum pada Theodor Herzl, bapak Zionisme modern. Tindak tanduk ayahnya ini kemudian berpengaruh besar pada Begin, di mana dia merupakan aktivis Zionis yang bahkan membenci pimpinan Zionis itu sendiri. Kebencian ini datang karena Begin mengkritik kedekatan pemerintah Zionis dan Inggris. Makanya, dengan dasar kebencian itu di tahun 1942, dia bergabunglah dengan Irgun yang merupakan organisasi Zionis bawah tanah. Organisasi ini punya lambang nyentrik dengan arti Greater Israel yang memperlihatkan luas negara Israel yang mencapai Yordania, Lebanon, Mesir, dan Saudi Arabia. Karir Begin di Irgun pun melesat dengan cepat. Tahun 1944, dia berhasil menjadi pemimpin. Tahun 1946 langsung menimbulkan skandal karena organisasi ini terbukti melakukan pengeboman di King David Hotel Palestina yang memakan korban puluhan warga sipil dan juga pemerintah senior Inggris. Setelah kasus pengeboman ini, Begin pun dicap sebagai kriminal yang dicari oleh pihak Inggris. Nah, uniknya, meski sudah jadi kriminal, Begin ini masih aktif dalam berbagai tindak tanduknya, seperti terlibat dalam Perang Arab-Israel 1948. Bahkan meski masih berstatus sebagai buron, ia bisa memulai karirnya setelah kemerdekaan Israel. Di awal karir politiknya, Begin menjadi oposisi dengan partai yang dia bentuk bernama Herod. Partai ini punya aliran nasionalis radikal yang tidak setuju dengan kesepakatan damai apapun, termasuk dengan Yordania. Meski terdengar berbahaya, siapa sangka Herod ini berhasil mendapat hati banyak pemilih, sebab Begin yang memiliki karakter berapi-api dan terus menjual kesedihan atas Holocaust di setiap pidatonya.